Atau biasanya yang sering yang ikut tuh adalah pocong. Saya ini ketawa formalitas saja. Agak ngeri bayanginnya. Mbaknya tuh tiba-tiba senyum yang kayak Kampret sih. batut-batut yang sampai sini. Ini kampret sih. Aku inget banget yang bikin aku merinding tuh ternyata di sininya ada darahnya, Mas. Aish. Lebar gitu, terus dia langsung terbang gitu loh. Selamat datang di Bukan Talk Show Biasa. Gitu tuh, habis di briefing ya, harus jadi semangat itu. Masih bersama dengan saya Kardi dan juga Vina. Nah, kita akan membahas tentang segala hal, tentang mitos, perkelenian duniawi, perhantuan, dan hal-hal yang seram, lokasi yang seram, ataupun kamu yang kadang-kadang seram ya. Ketawa. Nah, kalau pemirsa lihat di judul kita topik hari ini itu adalah permisi terowongan, ya kan? Kenapa sih terowongan harus dipermisiin gitu loh? Karena kan itu kan cuma terowongan, tero dan wongan, ya toh? Nggak ada artinya, udah gitu aja. Ngenteni loh, Mas. Ini makanya, maaf ya pemirsa ya. Nah, kenapa sih kita harus permisi di terowongan itu sebenarnya kenapa, Vin? Mungkin kan kayak namanya terowongan kan pasti biasanya itu jalur utama ya, Mas. Utama Lebar lah. jalur untuk kendaraan ya. Yang istilahnya minimal 2 jalur. Ya sih? Betul, kanan kiri. Terus biasanya juga kan itu singup ya. Pernah nggak sholat di terowongan kan? Nggak pernah ya, Enggak Mas? dong, itu kamu sholat di terowongan ngek ya, kesikat kamu nanti Nah, di itu. tengah-tengah. Nah, itu kan Guyon aja Mbak Vina ini loh. Ketawa. ya mitosnya itu kan misinya biasanya adalah klakson 3 kali. Betul. Iya. Klakson. Bentar ini. Tetangga sebelah itu loh. Game motor ya. Geng motor sebelah itu ya, anak-anak muda biasa. Ini kita nggak pernah tahu mereka tuh kalau lewat terowongan klakson 3 kali atau enggak. Iya. Hati-hati loh ya. Nanti ada yang numpak di belakangnya. Nah, itu klakson 3 kali. Sebenarnya seharus itu toh untuk kalau lewat terowongan tuh pasti harus klakson 3 kali. Ya istilahnya kalau itu pun orang yang lewat kan biarin ngeh ya. Oh, ada yang mau lewat lagi nih. Misinya kan seperti itu. Tapi kadang kalau orang yang tidak klakson 3 kali atau istilahnya kayak numpang-numpang, itu tuh makhluk sana kan ya lewat-lewat aja. Nah, kadang kan kalau kita fokus berkendara kan biasanya kayak notice gitu loh, Mas, ketika dia nyebrang. Atau kadang ada yang mabur. Nah, kayak gitu Kadang sih. ada yang mabur. Buat Anda pemirsa yang di luar Jawa, mabur itu terbang ya. Kadang ada yang mabur terbang pemirsa ya. Nah, itu Itu tuh pernah tuh ada pengalaman iya, gitu. ada. Kamu Kan sering banyak, lihat gitu Mbak banyak Vina itu? orang yang videoin juga kan. Ya istilahnya zaman sekarang kan dashboard mobil itu ada kameranya, Mas. Oh iya, udah canggih sekarang ya. Iya, kadang tuh ada yang kayak ke-gap ya. Setannya Ke gap. Setannya ke gap. Aduh kaget. Maaf ya. Iya, jadi kayak lewat seliweran atau ada yang ngawe. Nah, kayak gitu sih. Nah, apakah pemirsa memiliki pengalaman yang sama ketika melewati terowongan? Ini terowongannya dimanapun ya? Iya, di rata-rata daerah-daerah ataukah ada lokasi-lokasi yang mungkin bisa kayak identiknya, oh ada ini, ada terowongannya tuh pasti serem gitu, atau enggak? ya yang Atau semua notice terowongan? paling dibilang horor itu kan terowongan yang nggak dikasih lampu ya, penerangan. Oke, satu, berarti terowongan yang gelap gitu ya. Makanya ada yang bilang kalau terowongan itu nggak ada lampunya, kalau nggak klakson 3 kali, ngedipin lampu jauh tuh loh, Mas, 3 Ngedim kali. gitu ya? Iya, ngedim 3 kali. Ngedim pemirsa ya, jadi itu kayak ngasih kode lewat sign lampu gitu loh. Biak-biak gitu ya. Ada juga istilah kalau orang Sunda itu dia buang receh, Mas. Buang receh kok, Iya. kok eman-eman. Karena dulu istilahnya terpercaya ya orang nyari tuyul itu banyak di terowongan, Mas. Bentar, ini menarik nih. Orang nyari tuyul banyak di terowongan. Berarti
Berarti jangan-jangan kamu yang suka jalan di terowongan itu tuyul ya. Jadi jangan suka jalan-jalan riwa-riwi di terowongan pemirsa, nanti dikira tuyul ya. Itu kenapa nyari tuyul di terowongan sebenarnya? Iya, karena kalau tuyul itu kan biasanya makhluk yang bebas ya, nggak punya tuan. Oke, Dan pasti itu rata-rata di selokan kecil atau di kubangan sampah yang dekat sampah-sampah, atau di ya paling sering di terowongan yang deket got-got kayak gitu atau rawa. Itu pasti mereka asik main dan segala macam. Itu bisa kamu, kalau orang pinter ya, bisa dicatut. nah kalau orangnya nggak pinter, Nah itu mungkin sekolah dulu mas. Mbak Vina lucu lah, ketawa lu ya. Ini udah mulai episode berikutnya mulai lucu ya. Nah, ini menarik nih Mbak Vina. Tadi ketika nggak usah nyari tuyul lah, kita lewat aja itu memang harus ngasih kode gitu bahwa kita mau lewat gitu. Selain ada kata-kata kadang-kadang dia muncul, selain kadang-kadang dia menampakkan. Nah, yang tadi yang sempat kita bahas di awal, ngikut itu mungkin nggak sih Mbak? Iya itu bisa jadi. Itu bisa juga. Jadi dia tiba-tiba masuk gitu ke mobil atau ke motor kita gitu. Dilalah mau lewat ternyata numpang. Harus turunnya di mana Mbak dia Itu biasanya? biasanya kan kalau dia udah ngikut kan kita mencium bau ya, minimal adalah entah bau bangke kah atau kembang yang sering. Nah itu kan berarti dia udah ngikut nih sama kita. Nah itu kita berhentiinnya harus di perempatan atau di pertigaan mas. Harus di perempatan atau pertigaan. Iya. Kalau di jalan lurus itu dipinggirin juga dia nggak mau pergi. Kenapa, Biasanya Mbak? harus di perempatan, biarin dia punya pilihan mas. Oh gitu ya. Kayak orang ya, kadang-kadang kita bingung, aduh kita harus pilih kemana. Emang hidup itu penuh pilihan ya. Bahkan hidupnya mereka pun di alam sana juga banyak pilihan ya. Aduh. Karena kan kita nggak mungkin balikin lagi ke sana dan kita nggak bisa komunikasi ya, istilahnya, turun masa ya dia ngerti bahasa Toh kita juga kadang-kadang nggak tahu kalau dia numpang gitu aja. Kalau misalnya dia numpang terus kita habis futsal gitu kan kadang-kadang nggak usah ada yang ngikut lah, kita sendiri juga kadang-kadang bawa bangke ya. Nah itu tuh gimana Mbak untuk mengetahui ya, kalau manusia sih baunya nggak pakai bangke amat ya bau keringat gitu. Itu selain bau ada lagi nggak sih Mbak, kayak mungkin suara gitu atau mungkin hal-hal lain gitu? Sepelenya kalau dia sampai ngikut di rumah itu kita bakal mimpi sih mas biasanya. Mimpi dengan wujudnya dia. Kok aku tiba-tiba didatengin wujud kuntika atau genderuwo kah, atau biasanya yang sering yang ngikut tuh adalah pocong. Waduh, Gitu. Ih, ini laki-laki merinding nih. Ini agak ada yang serem atau kolesterol saya naik ini ya. Karena Mbak, kan terus di terowongan sendiri kan adalah makhluk-makhluk yang nggak punya tempat sebenarnya. Oke. Jadi bebasnya mereka, terus kadang kan intensitas guyonnya tuh lebih apa ya, lebih ketangkep karena emang jarang aktivitas di situ kan orang-orang. Terus kalau misalnya mereka lewat atau cuman berdiri doang atau nyebrang kayak gimana gitu, nah dianya jadi kayak ngerasa kegap sebenarnya. Karena kalau misalnya dia benar-benar mau ngikut, itu tuh banyak yang kayak supplier taksi atau Gojek online ya. Itu tuh kayak di AW, tapi bentuknya sekilas kayak manusia atau mbak-mbak atau apa. Nah, itu seringnya kayak gitu. Oh itu kenapa banyak cerita-cerita kadang-kadang kalau kita lihat ya pemirsa ya, dan juga Mbak Vina itu di Twitter ataupun di sosial media yang lain itu banyak banget ojek online ini ngepost atau bagi sharing ceritanya tentang hal-hal seram gitu, mereka diikuti dan segala macam. Seram ya. Oke. Next, ini penasaran karena ngelewatin terowongan sendiri ini kan sebenarnya kan umum banget gitu loh, karena kita banyak sekali terowongan di Indonesia dan kita nggak pernah tahu nih Mbak, apakah dia itu angker atau enggak gitu si terowongan. Maka betternya memang kita tiap ngelewatin ngedim atau nyalain klakson gitu ya untuk cari aman atau enggak? Cari aman logisnya adalah mau perjalanan dimulai dengan berdoa ya pasti. Oh itu pasti. Terus keadaannya harus steril dengan istilahnya pemikiran logikanya sehat mas. Karena yang rata-rata di Godani itu kayak kamu nyetir tuh sambil bengong, terus entah keadaan yang istilahnya mabuk, yang istilahnya pemikiran logismu itu lemah, capek, itu juga kadang kan jadi intensitas.
aku jadi bisa ngeliat setan ya, Padahal walaupun sebenarnya itu cuma belum bisa. kelibatan. Nah, itu tuh bisa lewat kayak dia lagi capek, terus kurang tidur ya itu kayak tadi. Oh, berarti kondisi kita juga jadi pengaruh ya. Betul. Kalau kita capek, apalagi itu buat Anda pemirsa yang kalau lewat terowongan lagi tipsi gitu ya. Hati-hati ya. Apa Kalau itu tips sih, Mas? mabuk gitu loh. Lagi geliang gitu loh. Itu habis minum alkohol gitu kan, itu kan berbahaya. Iya. Jangan kan lewat terowongan. Kalau minum alkohol terus kita menjadi geliang atau pusing gitu ya, itu jangan mengendarai kendaraan Anda. Iya. Nggak usah lewat terowongan, itu naik motor aja udah nggak boleh kok pakai lewat terowongan. Kadang-kadang suka nekat kamu itu, nak. Loh. Jadi nasihat ini ya. Iya. Aduh, Bapak Kardi ya. jadi kelihatan tua ini. Nah, hal apa sebenarnya yang harus kita lakukan kalau seandainya ya udahlah, katakanlah kita lupa ngedim atau lupa ngasih klakson gitu, terus terlanjur si roh ini ngikut kita. Selain tadi kan turunin di perempatan, ada lain nggak sih Mbak untuk ngelepas mereka gitu? Ngelepas mereka ya pasti dengan doa sih, Mas. Maksudnya kalau misalnya dia udah terlanjur ngikut kan berarti kayak bau tadi lah intensitasnya. Kalau misalnya dia sampai berwujud, ya itu tadi dikuatin, jangan takut. Jangan dilawan takut, doa. Dilawan doa sih. Enak banget kalau ngomong ya pemirsa ya, jangan takut, tapi udah di belakang gitu. Enggak, biasanya lihatnya di spion kan kalau naik mobil. Iya betul. Ya kan? Pas Kalau naik minggu motor, nggak ada. nah kan, aduh. Kalau naik motor biasanya ngerasanya adalah tiba-tiba berat. Ya nggak sih, kayak kamu ngerasa dibonceng langsung ngek. Nah itu tuh biasanya dia udah ngebonceng nih, Mas. Ada beberapa faktor tuh Mbak, kalau tiba-tiba terasa kita kayak ngek gitu ya, antara tiba-tiba ada yang bonceng, ban belakang kita bocor ya toh, bisa juga, atau mungkin berat badan kita yang bertambah ya. Silakan timbang di timbangan terdekat. Aduh. Terus kalau Mbak Vina sendiri pernah Mbak, kalau lewat Mbak Vina ini kan terkenal di teman-teman kita suka pulang malam ini ya. Pagi, Mas. Pagi malah ya. Gak serem nih pemirsa ya. Itu kalau ngelewatin terowongan yang angker gitu pernah? Pernah. Ada Dulu pengalaman gitu? Ada pengalaman banget. Jadi dulu kan aku di terowongan dekat kuburan ya. Dulu pokoknya di daerah kebetulan dekat kuburan. Dekat kuburan yang istilahnya ada jarak 5 meter itu udah ngeliat kuburan nisan-nisan berjejer. Iya. Kan biasanya kalau di kuburan tuh jarang yang mistis ya, karena orang kan udah pada tidur gitu kan. Terus tiba-tiba aku kan nyetir sendiri nih, Mas. Terus aku pakai lampu jauh istilahnya karena itu gelap terowongan yang nggak ada lampunya. Bentar Mbak. Tetangga dua rumah biasa. Terus gak lama disalip sama bapak-bapak itu naik Vespa. Bapak-bapak naik Vespa. Aku inget banget Vespanya. Itu jam-jam berapa Mbak? Itu sekitar jam 1:30 lah. 1:30? 1:30. Nah itu tuh dia nyalip di depanku. Ya kalau Vespa kan nggak mungkin bisa langsung banter ya Pak. Jadi ngeh banget bapak itu tuh bawa kayak kayak box belakangnya tuh boncengan. Oh yang bisa bonceng di bawahnya gitu. Betul. Nah itu tuh aku pikir bapak-bapak tukang sayur atau apa yang buat kegiatan pagi hari kan. Terus nggak lama tiba-tiba berwujudlah perempuan di belakangnya, tapi goncengnya tuh nyimplo, tapi madep ke aku yang di belakang. Waduh. Bentar, jadi ini Mbak Vina nih. Terus ini si Vespa nih ngelewatin. Terus yang gonceng tuh ngadep Mbak Vina gitu. Iya. Bentuknya tuh perempuan, terus aku ngeh banget rambutnya tuh acak-acakan lah, terus pasti kan kalau kena angin kan dia gini ya, karena madepnya ke belakang, ya sih rambutnya gini, terus aku inget banget yang bikin aku merinding tuh ternyata di sininya ada darahnya Mas. Terus jadi karena lampuku dilalah nyorot ke Vespa itu, mau nggak mau kamu fokus sama mbaknya ya nggak sih? Iya toh, betul toh. Itu rasanya mau nyalip, nggak ada tenaga Mas. Saya ini ketawa formalitas saja. Agak ngeri bayanginnya. Terus Mbak, terus aku cuman baca ayat kursi 3 kali. Mbaknya itu tiba-tiba senyum yang kayak
Oh, kampret sih. Badut-badut yang sampai sini. Ini kampret sih, bayangin pemirsa. Senyumnya lebar, merekah gitu tiba-tiba ya. sampai ya aku ngerasa ya deket lebar banget sih. Lebar gitu terus dia langsung terbang gitu loh. Hilang gitu ya. Jadi kayak woodnya tuh kayak kesannya kayak kain yang langsung ke bawah angin. Terus aku yang baru dalam arti alhamdulillah. Alhamdulillah dia bilang. Kalau aku udah semaput. Itu serem banget, Mbak. Gimana? Itu gila. Itu pengalaman yang menurutku aku nggak bakal lewat situ lagi kalau sendirian sih. Ih, itu Mbak Vina lihat-lihat gitu tuh gimana sih, Mbak? Bisa bertahan gitu ngeliatin. Itu sampai dia senyum segini loh, Mbak. Itu nggak ngawur loh, itu beneran loh. Iya, makanya istilahnya aku cuman berusaha buat nggak takut ya, logisnya. Walaupun di sini udah nggak kuat nih Mas buat ngegas. Itu motornya ikut nggak kuat ya. Dan bapaknya tuh nyantai aja, mungkin nggak tahu ya kalau dia bonceng sesuatu kan kayak gitu. Cuman aku padahal ngelewat terowongan pun udah klakson, ya kan? Itu Mbak Vina nggak ngecek identitas bapaknya itu manusia atau bukan tuh? Manusia sih. Oh, manusia, soalnya ya? pas dia nyalip gini, aku kan ngeh ya, dia benar-benar yang lewat tuh cuman kita berdua lah istilahnya. Dia nyalip tuh ya bapaknya sendiri awalnya. Terus tiba-tiba buat mau ngarah kuburan tadi yang istilahnya lama kelamaan, ya tiba-tiba ada mbaknya itu. Wanjir. Dengan bentuknya madep ke belakang Iya, itu iya. tapi dia nyimplo. Oke pemirsa, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan ya. Ceritanya cukup terbayang Mbak Vina ya, imajinatif sekali. Semoga pemirsa ya. Ya itu tadi sekilas pengalaman dari Mbak Vina, cukup jelas ya, Iya. terlihat terpampang nyata. Apakah pemirsa juga memiliki pengalaman yang sama seperti Mbak Vina atau mungkin malah lebih serem atau malah mungkin lebih menggelegar? Boleh ditulis di kolom komen kita ya, di Bukan Talkshow Biasa ya. Udah ketahuan kan kenapa namanya Bukan Talkshow Biasa ya. Saya nih baru berapa episode saya sudah mulai parno kayaknya ya pemirsa. Mbak ini kayak saya ketawa-ketawa sendiri, kayaknya ada yang nempel Mbak di Mbak. Baik. Jadi begitu pemirsa topik kita hari ini. Jadi kalau mau ngelewatin terowongan ya kalau bisa ya tetap dalam kondisi yang bugar. Betul. Terus juga kalau memang kelihatannya gelap ya didim gitu ya, kasih kode lampu ataupun kode klakson. Karena mungkin ada kucing yang lewat nyebrang atau mungkin ada hewan-hewan lain. Ya kita berpikir positif aja terus. Kayak jangan takut. Terowongan hanyalah terowongan. Kalaupun ada yang lewat ya itu takdir Anda ya. Kembali lagi di episode-episode lain yang tentunya akan lebih keren, masih di Bukan Talkshow Biasa.